Pertama-tama, kita akan menjelaskan pengertian break-even point. Menurut Jarwanto, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, pengertian analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain sama dengan nol. Analisis break-even point penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Lalu apa sih manfaat analisis break-even point itu? Menurut Sigit, analisis break-even point memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai dasar merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba tertentu. Yang kedua, sebagai dasar atau landasan untuk mengendalikan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah metode perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan. Penghasilan total sama dengan biaya total. Penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut. PX sama dengan A ditambah BX. Jadi persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus break-even point sebagai berikut. Yang kedua adalah metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Kemudian yang terakhir adalah metode grafis. Metode grafis adalah gambaran titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Keuntungan maksimal. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Kemudian pengertian laba menurut Harahap, yakni kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sedangkan pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fikih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh yang berasal dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Karena biaya penerimaan total atau laba bersih maupun biaya pokok sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan. Cara mendapatkan keuntungan maksimal. Yang pertama, pendekatan total. Laba total adalah perbedaan antara penerimaan total dan biaya total. Laba terbesar terjadi pada selisih positif terbesar antara penerimaan total dengan biaya total. Pada selisih negatif antara penerimaan total dengan biaya total, perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan jika penerimaan total sama dengan biaya total,
maka perusahaan berada pada titik impas atau break-even point. Dalam menentukan keuntungan maksimum ada dua cara sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan maksimum dapat dicari dengan jalan mencari selisih antara keuntungan maksimum dengan ongkos minimum. Yang kedua, hasil penjualan total seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang diproduksikannya dinamakan hasil penjualan total. Berikut adalah tabel pendekatan total. Pendekatan marginal. Perusahaan memaksimumkan keuntungan pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Biaya marginal sendiri adalah perubahan biaya total per unit perubahan output. Mencari keuntungan maksimum dengan pendekatan marginal, pendekatan biaya marginal, dan hasil penjualan marginal. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan atau keadaan keseimbangan perusahaan, yaitu yang pertama, mendapat untung luar biasa, kemudian mendapat untung normal, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya berubah, yang terakhir dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Berikut adalah tabel pendekatan marginal. Pendekatan rata-rata adalah perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Kesimpulan, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Metode perhitungan break-even point ada 3, yaitu metode persamaan, metode kontribusi unit, dan metode grafis. Keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh yang berasal dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, karena biaya penerimaan total maupun biaya pokok sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan.